Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Taman Dakwah Islam. Tamannya kita berdakwah dan tamannya kita belajar agama Islam. Kali ini kita akan belajar mengenai materi urf, bahwa urf itu merupakan budaya, landasan budaya atau yang disebut misalnya pembagian warisan itu bisa melalui secara syariat atau bisa melalui urf berdasarkan adat. Sebelumnya itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Pengertian urf. Urf secara etimologi atau bahasa berasal dari kata arafa ya'rufu, sering diartikan dengan al-ma'ruf, dengan faidah sesuatu yang diketahui. Pengertian diketahui bertambah dekat kepada pengertian yang diakui oleh orang lain. Sesuatu yang dipandang tidak berat sebelah dan diterima oleh muslihat secara sehat. Kata urf sering disamakan dengan kata norma budaya. Kata norma budaya berasal dari bahasa Arab, artinya itu adat atau akar, mengandung faedah perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru diterapkan satu kali belum dinamakan norma budaya. Kata urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu tingkah laku yang diterapkan, tetapi dari segi bahwa tingkah laku tersebut sudah sama-sama diketahui. Sedangkan kata urf sering secara terminologi seperti yang dinyatakan oleh Abdul Karim Zaidah, berarti sesuatu yang tidak asing lagi untuk suatu warga karena telah dihasilkan bentuk sebagai budaya dan menyatu dengan kehidupan mereka, tidak berat sebelah berupa tingkah laku atau perkataan. Landasan hukum urf. Urf tergolong salah satu sumber dari usul fikih yang diambil dari intisari Al-Quran, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau al-urf. Kata al-urf dalam ayat tersebut manusia disuruh mengerjakan oleh ulama usul fikih dipahami sebagai sesuatu yang tidak berat sebelah. Jadi pada landasannya syariat Islam dari saat permulaan jumlah menampung dan mengakui norma itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Macam-macam urf. Para ulama usul fikih membagi urf kepada 3 macam, yaitu dari segi objeknya, urf dibagi kepada al-urf al-lafzi, yang artinya kebiasaan yang menyangkut
ungkapan budaya berwujud perbuatan. Al-urf al-lafzi adalah budaya warga dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu, sehingga definisi ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam ingatan warga. Al-urf al-amali adalah budaya warga yang selaras dengan tingkah laku. Kalau al-lafzi tadi adalah budaya warga dalam mempergunakan lafal, lafzi. Kalau amali dalam segi perbuatan atau tingkah laku. Dari segi cakapannya, urf terbagi dua adalah al-urf al-am, kebiasaan yang bersifat umum, dan al-urf khas, kebiasaan yang bersifat khusus. Al-urf al-am adalah budaya tertentu yang bersifat umum dan berlangsung secara lebar di seluruh warga. Al-urf al-khas adalah budaya yang berlangsung di wilayah dan warga tertentu. Dari segi keabsahannya, dari pandangan syara bahwa al-urf dibagi menjadi dua, yaitu al-urf sahih dan al-urf fasid yang rusak. Al-urf sahih adalah budaya yang berlangsung dengan tema warga yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat-ayat hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Al-urf fasid adalah budaya yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah landasan yang mempunyai dalam syara. Para ulama sepakat bahwa al-urf fasid ini tidak mampu dihasilkan sebagai landasan hukum karena bersifat rusak. Permasalahannya, urf yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan nas atau ayat-ayat hadis, dan ada kalanya bertentangan dengan dalil syara. Dalam masalah pertentangan urf dengan nas, para pakar usul fikih merincinya sebagai berikut. Pertentangan urf dengan nas yang bersifat khusus dan pertentangan urf dengan nas yang bersifat umum. Pertentangan urf dengan nas yang bersifat khusus apabila tantangan urf dengan nas yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum. Tidak berfungsinya hukum yang dikandung nas, maka urf tidak mampu diterima. Misalnya, budaya di zaman jahiliyah dalam mengadopsi anak, di mana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah naikkannya wafat. Urf seperti ini tidak berlangsung dan tidak mampu diterima.
Yang kedua, pertentangan uruf dengan nas yang bersifat umum. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, apabila urf telah mempunyai ketika datangnya nas bersifat umum, maka harus dibedakan selang urf al-lafzi dengan al-urf amali. Apabila urf tersebut adalah urf lafzi, maka urf tersebut bisa diterima, sehingga nas yang umum itu dikhususkan sebatas urf al-lafzi yang telah berlangsung tersebut dengan syarat tidak mempunyai indikator yang menunjukkan nas umum itu tidak mampu dikhususkan oleh urf. Posisi urf. Para ulama usul fikih sepakat bahwa urf yang sah adalah urf yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak berat sebelah, yang mengangkut dengan urf. Sehingga urf di sini merupakan bahwa para ulama usul fikih sepakat bahwa urf yang sah adalah urf yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak berat sebelah, yang menyangkut dengan urf umum dan urf khusus, maupun yang selaras dengan urf lafzal dan urf amal, mampu dihasilkan bentuk sebagai hujjah dalam menetapkan hukum syara. Demikian pembahasan kali ini tentang urf. Insya Allah kita lanjutkan kepada channel berikutnya tentang fikih mawaris. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik like, komen, share, subscribe, nyalakan lonceng pada video kali ini agar video berikutnya kalian tidak ketertinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.